Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau kita lihat ya hampir 1 bulan terakhir, ini kasus pembunuhan bermacam-macam ya. Yang ini 4 anaknya tewas membusuk dibunuh oleh bapaknya. Ya, banyak misteri di sini. Latar belakangnya apa yang paling fundamental ya. Bukan hanya ekonomi, kecemburuan, stres atau apa. Udah nggak masuk akal ya motif pembunuhannya ini. Ya, kasihan ya. Ini yang paling fenomenal terakhir, 4 anaknya masih balita dibunuh. Nah, berikutnya masih juga berita-berita sebulan terakhir ini yang kejadiannya pembunuhan. Ini masalah KDRT katanya, diawali masalah KRD. Ini oknum pas pampres 3 orang, 1 orang dan 2-nya TNI AD membunuh orang Aceh. Ini hukumannya mati katanya. Pembunuhan berantai. Kalau udah berantai pasti banyak ya. Parah banget nih. Nah, ini kasus pas pampres juga Tasikmalaya, umumnya di Pulau Jawa dan di Sulawesi Selatan ya. Paling banyak kasus pembunuhan itu adanya di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Dan Lampung juga begitu, Sumatera Selatan. Jadi orang nampaknya sudah kalap semuanya. Karena umumnya seperti faktor ekonomi juga ya. Ini kasus Subang yang udah lama, 2 tahun setengah lebih, masih berputar-putar dengan situ, walaupun sudah ada tersangka, masih proses pra-peradilannya. 4 anak Jagakarsa, kasihan ya. Jadi umumnya kejahatan ini sasarannya wanita. Ini headline news di media online masih tetap juga kasus pembunuhan 4 anak. Dijajarin itu anaknya 4-4-nya membusuk setelah 3 hari di ini. Nah, ini di Bogor kasus pembunuhan baru-baru terjadi ini, yang bunuh mantan pacarnya juga. Jadi rata-rata kasus pembunuhan tuh terjadi karena dikenal ya, umumnya karena dikenal, saling mengenal antara pelaku dan korban. Wah, ini kasihan ya, 4 anak bocah ini, fenomenal banget ini, nggak masuk akal pikiran manusia. Jadi manusia ini semakin kejam ya karena faktor ekonomi ya. Ekonomi yang udah parah, akumulasi dari katakan 1 tahun sebelumnya, ditambah lagi tidak ada masa depan, pekerjaan susah, nggak ada harapan di masa depan. Jadi makanya banyak yang kemarin yang di Malang itu 3 orang tewas bunuh diri dia rupanya ya. Dan banyak kasus bunuh diri ABG. Kalau ini kan katakan 1 bulan terakhir ya, nanti kasus 1 tahun terakhir itu lebih banyak lagi ya, pembunuhan yang di Jawa Tengah, mutilasi, direbus kuku-kukunya tangannya nih. Pembunuhnya datang dari Jakarta. Serem ya. Jadi umumnya target kekerasan tuh wanita ya. Para wanita harus waspada gitu ya. Jangan bicara terhadap orang-orang yang baru dikenal, jangan banyak main medsos ya, orangnya agak kenal jadi kenal, fotonya nanti diambil-ambil gitu, dijadikan foto untuk kejahatan ya, untuk penipuan, pemerasan di mana-mana itu di medsos. Jadi jangan terlalu mengekspos diri di medsos gitu, jangan terlalu aktif. Kalau perlu hanya taruh 1 foto aja cukup udah ya. Jangan dipajang-pajang tasnya lah, apanya lah, mobil, rumah, numpang foto di mobil orang gitu loh. Itu hal-hal yang mengundang banyak kecemburuan sosial, akhirnya terjadilah tindak pidana lainnya gitu ya, pemerasan, penipuan, dan bahkan pembunuhan. Itu hampir sama terjadi di Australia, di Singapura, dan negara-negara lainnya, di Amerika juga itu hampir
hampir sama kejadiannya begitu ya. Kenal di medsos, datang ngobrol-ngobrol sebentar, akhirnya perampok yang datang rupanya, residivis, mantan perampok dan merampok lagi. Nah itu biasanya pakai bunuh gitu. Oke, begitu aja para wanita agar waspada ya. Baca bismillah 3 kali sebelum pergi dari rumah dan sebelum masuk ke rumah gitu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.